Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Seperti biasa sebelum pertandingan ada konferensi pers dari Erik ten Hag. Kali ini terkait dengan Manchester United yang akan tandang menghadapi Crystal Palace di Selhurst Park di London. Tentu saja partai ini merupakan partai himpitan ya, di antara dua jadwal berat di Manchester United. Satu sudah dilalui, Derby Manchester menang menghadapi Manchester City. Dan juga weekend nanti, hari Ahad waktu Eropa, akan menghadapi Arsenal di London, di Emirates. Nah, terkait dengan pertandingan menghadapi Crystal Palace ini di konferensi persnya, Erik ten Hag, by the way, konferensi pers ini dilakukan setelah pertandingan menghadapi Manchester City. Erik ten Hag juga memberikan keterangan ya mengenai situasi terakhir skuadnya. Langsung aja dimulai dari Anthony Martial. Ternyata ini ditarik oleh Erik ten Hag ketika menghadapi Manchester City. Kenapa? Karena memang ada gangguan ya, cedera. Erik ten Hag mengatakan, saya harap ini bisa menghindarkan dia dari cedera. Dia ada komplain. Jadi ini kenapa dia juga tidak berlatih sepanjang minggu, sepanjang pekan ya. Dan ini juga kenapa sebenarnya dia ini ada tanda tanya. Kita memutuskan dan dia juga memutuskan. Dia ini sebenarnya meminta untuk memulai pertandingan awal ya. Artinya dia minta untuk jadi starting. Karena dia tahu untuk menjadi starting line up ya, ini sangat penting untuk di pertandingan penting. Terutama karena dia ini sebenarnya sangat bagus di pressing dan dia juga merupakan elemen yang sangat penting di dalam pressing dan dia melakukannya dengan sangat baik di babak pertama. Dan Anda bisa lihat dia sebenarnya tidak bisa melanjutkan, ya tidak 100% ya situasinya. Dan nampak juga Erik ten Hag ingin menghindarkan Anthony Martial ini dari cedera. Tapi Erik ten Hag juga mengatakan kalau ada impact di dalam permainan setelah Anthony Martial ini ditarik, di mana di babak kedua Manchester United ini lebih negatif. Itu yang dikatakan oleh Erik ten Hag. Kalau dia tidak tersedia, apakah Wout Weghorst akan diberikan kesempatan atau ini mungkin terlalu awal? Erik ten Hag mengatakan pertama saya harus berpikir tentang hal tersebut. Saat ini tentu saja settle down ya kan setelah pertandingan menghadapi Manchester City dan setelahnya saya harus membuat kesimpulan yang baik atau yang tepat. Setelahnya saya akan membuat rencana yang jelas. Saya harus melihat Palace dan tentu saja saya sudah tahu banyak tentang Palace. Kita pernah menghadapi mereka di pre-season. Jadi saya tahu bagaimana timnya. Tapi tentang rencana mungkin yang lebih total dia belum punya saat ini atau saya belum punya saat ini. Jadi Erik ten Hag masih ya menurut gue masih walaupun sudah tahu, sudah pernah dihadapi ya Crystal Palace, tapi kan tentu saja situasinya berbeda baik itu Crystal Palace dan juga Manchester United setelah pre-season tersebut. Dan Erik ten Hag mengatakan juga dia akan membuat rencana ataupun strategi untuk menghadapi Crystal Palace. Erik, tentang hasil menghadapi Manchester City, apa pesan Anda kepada para pemain? Apakah Anda memberikan kesempatan mereka untuk merayakan atau ya segera melupakan, langsung bergerak ke pertandingan selanjutnya? Erik ten Hag mengatakan, saya pikir setiap kemenangan Anda harus merayakan. Anda bekerja keras untuk mendapatkan momentum tersebut. Setiap kemenangan ini merupakan sangat besar ya di sepak bola yang level tertinggi. Kalau Anda tidak bisa merayakan, saya pikir itu bisa membunuh energi. Jadi kita harus merayakan, tapi setelah itu Anda harus settle down dan setelah 24 jam move on ya, bergerak lagi ke pertandingan selanjutnya. Lalu Anda bisa mendapatkan ritme yang baik. Setiap hari ketiga kita harus memberikan dan juga para pemain terutama ini harus berada di ritme yang baik dari sisi fisik dan juga dari sisi mental dan harus siap untuk pertandingan selanjutnya dan ya kali ini pertandingan selanjutnya adalah menghadapi Crystal Palace. Disinggung tentang Bruno Fernandes yang memenangkan gelar Man of the Match setelah menghadapi Manchester City. Anda memutuskan dia atau menginstruksikan dia untuk bermain lebih dari sisi kanan. Apa sebenarnya yang Anda lihat dari Bruno Fernandes bermain lebih lebar ya daripada dari tengah? Erik ten Hag mengatakan idenya sebenarnya Bruno ini bermain di sisi kanan, terutama dalam hal bertahan. Karena dia juga ikut dalam kegiatan bertahan, saya pikir seperti biasa. Tapi di dalam possession, artinya ketika Manchester United ini megang possession, dia memiliki peran untuk bisa
berada di antara lini dan lini untuk membawa semacam kayak pemain tambahan di penyerangan dan memberikan masalah bagi lawan dan juga kebingungan bagi lawan, ya posisi nomor 10 kurang lebih demikian. Saya pikir dia bermain dalam peran tersebut sangat brilian ya di sisi kanan dan juga kiri. Saya pikir semua tim juga beradaptasi dengan situasi tersebut dan saya pikir kita memiliki orang yang bebas, kurang lebih kayak free roll, pemain yang free roll begitu ya. Bruno sangat penting atau merupakan faktor yang penting di dalam peran tersebut dan dia juga sangat penting dalam melakukan pressing, saya pikir. Saya tidak tahu kalau dia merupakan man of the match dari Sky Sport ya, tapi tentu saja dia merupakan man of the match bagi saya. Bagi Erik ten Hag, man of the match-nya ternyata Bruno Fernandes. Ini merupakan bagian pertama, seperti biasa gue sampaikan duluan. Ada beberapa informasi ya tentang masalah Anthony Martial, masih belum pasti situasinya, apakah akan dimainkan atau tidak. Cuman feeling gue nampaknya juga tidak begitu serius ya situasi menghadapi Manchester City kemarin bagi Anthony Martial. Mungkin dia akan bermain tapi tidak dengan menit bermain yang banyak. Mungkin bisa jadi dari awal dulu ya, baru setelahnya Wout Weghorst punya kesempatan untuk menjalani debut. Tapi kalau seandainya cedera dari Anthony Martial ini parah, maka ya Wout Weghorst yang akan tampil duluan. Walaupun demikian gue perkirakan, dan ini gue sampaikan di preview juga ya, nampaknya Anthony Martial yang akan main duluan. Lalu bagaimana Erik ten Hag juga melihat keterkaitan antara derby kemarin, kemenangan ini bisa diharapkan bisa menghadirkan ritme yang positif, ritme yang bagus bagi Manchester United, terutama untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya, termasuk juga menghadapi Crystal Palace. Oleh karena itu dia mengatakan ya pemain harus merayakan, cuman setelahnya nggak boleh lama-lama nih ya, harus segera kembali dan mempersiapkan untuk partai selanjutnya. Dan terakhir tentang Bruno Fernandes yang dianggap merupakan elemen penting, faktor penting, baik itu dalam bertahan maupun penyerang. Bisa dilihat ya dari apa yang dikatakan oleh Erik ten Hag, posisi dari Bruno Fernandes ini bermacam-macam dan dia bisa melakukannya dengan sangat baik. Dan menurut gua Bruno Fernandes juga tetap akan bermain ketika menghadapi Crystal Palace. Bukan tidak mungkin akan bermain sebagai kapten lagi ya. Dan posisinya bisa jadi di kanan maupun juga di posisi nomor 10. Walaupun di preview udah gue sampaikan, menurut gue sih nampaknya akan lebih dipasang di sisi sebelah kanan. Tapi kita lihat saja nanti bagaimana. Yang jelas Erik ten Hag menginginkan atau mengharapkan tim juga terus bermain positif ya. Artinya dapat meraih hasil yang bagus di pertandingan Crystal Palace. Dan gue sepakat tentang hal tersebut. Mudah-mudahan situasi positif, hasil positif ini bisa terus berlanjut, walaupun Crystal Palace juga bukan lawan yang mudah. Kemarin tentu saja di pertandingan terakhir kalah menghadapi Chelsea, tapi kalau gue saksikan di pertandingan tersebut di beberapa momentum, Crystal Palace juga punya peluang sebenarnya untuk bisa mengancam Chelsea. Jadi pemain belakang Manchester United menurut gue harus tetap tampil fokus dan juga konsentrasi. Tentu saja ada kabar lainnya, yaitu adalah beberapa pemain yang terancam kalau mendapat kartu kuning tidak bisa bermain menghadapi Arsenal, Casemiro dan juga Fred. Apakah akan disimpan ataukah dimainkan? Menurut gue tetap akan dimainkan, dan karena merupakan unsur penting sih menurut gue, terutama Casemiro. Cuman mungkin ada instruksi di sana dari Erik ten Hag supaya bermain mungkin lebih hati-hati. Ini sekali lagi asumsi gue ya. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.